Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku pernah tahu hewan ini? Namanya kalajengking. Ini sangat menakutkan. Kalau ketemu biasanya akan dibunuh. Kalajengking itu termasuk anggota dari animalia, dari kelompok Avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Hewan tidak bertulang belakang itu ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Kita sekarang akan membahas Arthropoda. Kalajengking itu termasuk anggota dari Arthropoda atau hewan yang kakinya beruas-ruas. Ini macam-macam dari anggota filum Arthropoda. Ada kaki 1000, ada ini kalajengking, ada yuyu ya, dan lain sebagainya. Filum Arthropoda bisa dibaca di LKS halaman 50 sampai halaman 51. Filum Arthropoda ini udang sama belalang atau walang disebut sebagai anggota filum Arthropoda. Dikatakan filum Arthropoda punya ciri-ciri. Arthropoda berasal dari kata arthros, itu artinya ruas atau sendi, dan podos itu kaki. Kalau kita lihat Arthropoda seperti belalang, itu kakinya beruas-ruas, tubuhnya juga beruas-ruas. Selanjutnya, kelompok Arthropoda itu merupakan hewan yang jumlahnya terbesar di dunia. Hewan ini ada yang di daratan habitatnya, contohnya belalang. Ada yang juga di air, contohnya adalah belalang. Nah, hewan ini kalau kita lihat bentuknya simetri bilateral. Lihat belalang ini ada sisi depan, belakang, atas, dan bawah. Dan hewan ini tubuhnya triploblastik, terdiri atas 3 lapisan, di mana di dalamnya ada rongga, sehingga disebut sebagai hewan coelomata. Selanjutnya, filum Arthropoda itu tubuhnya itu ada 3 bagian. Ini ada caput, itu kepala, torak, nah, ini dada, abdomen, ini adalah perut. Hewan ini rangka luarnya terdiri dari eksoskeleton, itu dari zat kitin. Selanjutnya, filum Arthropoda selanjutnya, dia punya sistem pencernaan, itu mulut, kerongkongan, usus, dan anus. Contohnya belalang, ini punya mulut, ya, punya tembolok, punya lambung, usus, dan anus. Ini pada belalang. Hewan ini bernapasnya ada yang menggunakan insang, ini yang tinggal di air, contohnya udang, ini insangnya. Ada yang menggunakan trakea, ini contohnya belalang, ini trakeanya. Kalau hewannya kecil, itu menggunakan permukaan tubuh di dalam bernapas. Lalu hewan laba-laba ini bernapas dengan menggunakan paru-paru buku. Ini adalah paru-paru buku. Selanjutnya, bagaimana reproduksi Arthropoda? Arthropoda itu ada yang reproduksinya aseksual dan seksual. Kalau aseksual itu mengalami partogenesis. Dia melahirkan individu baru tanpa proses pembuahan sperma pada ovum.
Kalau seksual itu arthropoda jantan menghasilkan sperma, arthropoda betina menghasilkan ovum, dan ini terpisah. Ada individu yang jantan, ada individu yang betina. Kalau seksual itu terjadi pembuahan antara gamet jantan dan gamet betina. Ini secara terpisah. Ada individu jantan, ada individu betina. Ketika di sini kupu-kupu betina, ya itu fertilisasinya internal, spermanya kupu-kupu jantan dimasukkan ke dalam kupu-kupu betina, terjadi pembuahan sperma ovum, akhirnya kupu-kupu mengeluarkan telur. Telur menetas menjadi ulat. Ulat akan berkembang menjadi ulat ya, akan berkembang menjadi larva, menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi kupu-kupu. Seperti itu. Arthropoda itu terbagi menjadi 4 kelompok, ya. Krustasea atau udang-udangan, arachnida atau kalojengking atau laba-laba, myriapoda atau kluwing, dan insekta itu adalah serangga. Contohnya belalang itu adalah serangga. Sekarang kita membahas filum arthropoda yang pertama, krustasea. Ini contohnya udang. Ini hidup di airan, di perairan. Kalau nyari ada di air tawar, di sungai. Tubuhnya itu terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Ini cephalothorax, gabungan kepala dan dada. Ini menyatu jadi satu, jadi cephalothorax. Dan abdomen ini, perut. Anggota ini punya 5, untuk pada bagian cephalothoraxnya ada 5 pasang kaki. Jadi 10. Di bagian perutnya ada 5 pasang kaki renang yang digunakan untuk berenang. Ini pada perutnya atau abdomennya. Selanjutnya pada alat cephalothorax ya, itu ada pada cephalothorax ya. Itu yang pertama ada 2 pasang antena ini, 2 pasang antena. Fungsinya apa? Antena itu sebagai alat indera peraba, perasa dan pencium. Kalau penglihat ada di mata. Lalu ada maxilliped di sini. Maxilliped di sini. Maxilliped itu untuk menyaring dan memasukkan makanan. Ada sepasang seliped di sini. Ini untuk menangkap makanan dan alat pertahanan diri ketika ada musuhnya. Itu pada bagian cephalothoraxnya, atau gabungan antara kepala dan dada. Nah, filum arthropoda dari anggota krustasea, kelompok krustasea itu terbagi menjadi 2 kelas. Yang pertama kelas Entomocrasta yang mikroskopis, yang ukurannya kecil. Yang kedua kelas Malatostacea yang ukurannya makroskospis, besar. Ordo-ordo anggota dari kelas Entomocrasta adalah Branchiopoda, ini contohnya. Ostracoda. Lalu ordo Copepoda. Lalu Chireapoda. Untuk anggota kelas Malatostacea atau yang ukurannya besar, makroskospis ya, ini contohnya Isopoda, ordo Isopoda. Lalu ini anggota ordo Stomatopoda. Lalu ini anggota ordo Decapoda. Sudah, untuk ketiga kelas lainnya dari anggota filum arthropoda kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.